Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, ana Ustadz Andrea Setiadi. Di sini ana akan mengajarkan santri-santri sekalian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 STO. Untuk bab pertama, kita akan membahas besaran dan pengukuran. Sebelum itu, tujuan pembelajaran, santri dapat menyebutkan besaran pokok, santri dapat menyebutkan satuan standar SI, santri dapat menjelaskan bagian-bagian dari standar SI. Pengertian besaran. Yang pertama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Yang kedua, satuan adalah ukuran dari besaran. Yang ketiga, sementara itu, warna dan rasa bukan termasuk besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Yang terakhir, besaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sini ada 7 contoh besaran pokok, ya. Untuk besaran yang pertama itu panjang, satuan SI-nya itu meter dengan lambang M. Nah, yang kedua itu ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada jumlah molekul dan intensitas cahaya. Jadi ini ada 7 contoh besaran pokok. Nah, untuk contoh besaran turunan ada 10. Di sini nama besaran turunannya ada luas, lambang besaran turunannya A, rumusnya itu ada panjang kali lebar. Nah, di sini nomor 2 itu ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Nah, di sini bisa antum lihat di layar nama besarannya, lambang besarannya, rumusnya. Nah, contohnya seperti volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, untuk satuan standar SI, jadi satuan baku yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut satuan internasional. Nah, contoh meter, kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional atau SI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem MKS atau meter kilogram sekon. Yang kedua, sistem CGS, centimeter gram sekon. Nah, untuk satuan panjang, misalnya diperoleh pengukuran 10 meter. Dalam hasil pengukuran tersebut terdapat besaran dan satuan. Adapun jenis satuannya adalah satuan panjang. Nah, besaran yang terdapat dalam hasil pengukuran tersebut adalah 10, sedangkan satuan panjang yang digunakan adalah meter. Lalu, apa itu satuan panjang? Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran, tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, di sini antum bisa lihat contoh tangga, ya, tangga pengukuran. Nah, di sini kalau turun satu tangga dikali 10 dan naik satu tangga itu dibagi 10, ya. Bisa antum lihat di layar. Nah, untuk satuan massa, ya, dalam SI adalah kilogram. Untuk satuan massa dalam sistem CGS digunakan gram. Pengertian 1 kilogram adalah massa dari sebuah kilogram standar yang terbuat dari platina iridium berwujud tabung yang disimpan di spheres. Nah, ini contoh satuan massanya sama dengan yang tadi. Jika turun satu tangga dikalikan dengan 10, jika naik satu tangga
satu tingkat ya, dibagi dengan 10. Nah, untuk satuan waktu berdasarkan satuan internasional, nah, waktu adalah detik atau sekon. Nah, 1 detik definisikan sebagai waktu yang diperlukan atom ya untuk melakukan getaran ya berkali-kali. Nah, untuk satuan waktu dalam detik itu contohnya 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 detik sama dengan 3600 detik. Nah, 1 hari itu ada sama 24 jam. Jadi itu detiknya 86.000. Nah, itu satuan waktu dalam detik. Sedangkan satuan waktu dalam hari, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, 1 bulan itu rata-rata 30,41 hari. 1 bulan itu ada 28, 29, 30 atau 31 hari. Nah, begitu terus satuan waktu dalam hari. Untuk satuan waktu dalam minggu, contohnya 1 bulan itu sama dengan 4,34 minggu. Kalau untuk 1 tahun sama dengan 52,14 minggu. Nah, satuan waktu dalam bulan itu contohnya 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 tahun sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, untuk satuan waktu dalam tahun, misalnya 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dekade sama dengan 1 dasawarsa atau sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun. Nah, begitu seterusnya. Untuk satuan suhu mengacu pada SI ya adalah Kelvin. Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Pada skala Celsius, 0 derajat Celcius adalah titik di mana air membeku dan 100 derajat Celcius adalah titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini titik beku air itu pada Celcius adalah 0 derajat Celcius, titik didih airnya 100 derajat Celcius. Untuk Fahrenheit, titik beku airnya 32 derajat Fahrenheit. Untuk titik didih airnya itu 212 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Untuk titik beku air pada Kelvin itu 273, titik didihnya itu 373. Sedangkan Reaumur, titik bekunya itu 0 derajat Reaumur. Untuk titik didih airnya itu 80 derajat Reaumur. Nah, untuk satuan kuat arus listrik di sini termasuk dalam 7 besaran pokok dalam satuan internasional ya. Jadi sebagian arus konstan yang menghasilkan gaya ya kan. Jadi di antara 2 pengantar sejajar yang berjarak 1 meter di dalam ruang hampa. Nah, arus listrik dapat dirumuskan contohnya seperti ini. I sama dengan Q per T ya. Nah, di sini I itu arus listrik, Q itu muatan listrik, T itu waktu. Nah, dalam satuan internasional arus listrik I adalah ampere dengan Q adalah sebanyak muatan listrik dalam kolom. Nah, dan T adalah satuan waktu dalam detik. Kita masuk intensitas cahaya. Adalah besaran pokok fisika untuk mengukur ya daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan SI intensitas cahaya adalah kandela dengan lambang CD. Satuan kandela adalah unit satuan yang mengukur kekuatan sinar cahaya dari suatu sumber cahaya berdasarkan radiasi yang monokromatik ya. Nah, berikut beberapa satuan intensitas cahaya. 1 lumen itu per steradian sama dengan 1 kandela ya. Bisa kalian lihat contohnya. Nah, satuan jumlah zat di sini
Jumlah zat adalah suatu besaran pokok yang digunakan untuk mengukur sejumlah elementer zat yang dapat berupa molekul atom, senyawa, unsur, atau ion. Berdasarkan satuan internasional, satuan jumlah zat adalah mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang setara dengan atom elemen. Karbon 12 dengan berat 12 gram. Nah, berikut beberapa rumus konversi satuan jumlah zat yang umum digunakan. 1 mol itu ada 1000 mol. Nah, bisa antum melihat contohnya di sini ada beberapa. Sekian, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi pengukuran. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.